kita telah membahas atau mengkaji bersama hadis yang ke-19. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis yang dimana hadis ini merupakan di antara hadis yang panjang dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini berpesan kepada atau berwasiat kepada anak kecil, yaitu Abdullah bin Abbas. Pada saat itu beliau masih gulam, sebutkan oleh para ulama, beliau masih berumur sekitar kurang lebih 9 tahun. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan wasiat kepada beliau, wasiat yang begitu agung, wasiat yang begitu mulia. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Jagalah syariat-syariat Allah, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jagalah larangan-larangan Allah, yaitu meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita semua, maka kita tinggalkan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahfazuka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Apabila Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, maka tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada kita, tidak ada yang bisa mencelakakan kita. Bahkan orang yang senantiasa menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diberikan kehidupan yang indah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kehidupan yang thayyibah, yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal saleh, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya kehidupan yang indah, kehidupan yang baik. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang ditimpa musibah, orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab Allah Subhanahu wa taala, itu disebabkan karena mereka lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain karena mereka meremehkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka meremehkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka ditimpa azab. Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Ketika engkau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita bergantung semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama disebutkan dalam sebuah riwayat, bahkan mereka ketika sandal mereka putus, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disambungkan sandalnya atau digantikan dengan sandal yang baru. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pesan yang keempat di sini, yaitu wa'lam anna al-ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, sekiranya manusia berkumpul, semua manusia di dunia ini, baik kafir maupun muslim, berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kita, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yanfa'uka, maka tidak akan mampu memberikanmu sesuatu kebaikan apapun, illa qad katabahu Allahu lak, kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untukmu. Wa in jatama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan sekiranya manusia berkumpul, baik muslim maupun kafir, di dunia, seluruh manusia di dunia ini yang kurang lebih 7 miliar, mereka berkumpul untuk memberikanmu mudarat, untuk mencelakakanmu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yadurruka bi syai'in illa ma qad katabahu Allahu 'alaika. Itu tidak akan mampu memberikanmu mudarat, tidak akan mampu memberikanmu bahaya, melainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf.
karena pena telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pena yang dipakai menulis takdir itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sejak 50.000 tahun sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajafatus suhuf, dan kertas yang dipakai menulis, kertas yang tempat menulis itu sudah kering. Ikhwani fillah hafizakumullah taala jami'an. Kemudian riwayat yang kedua ini itu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan di mana riwayat ini tidak disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Nah, riwayat yang kedua ini lanjutan dari apa yang telah kita bahas pekan lalu. Riwayat yang kedua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ihfadillaha tajiduhu amamak." Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, jagalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, jagalah atau jauhilah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jadi orang yang senantiasa menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan kepadanya. Mereka akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan kebajikan, untuk melakukan amal saleh. Makanya kita diperintahkan, kita dianjurkan untuk senantiasa menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah baca kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua, di mana pintu gua tertutup oleh batu besar disebabkan karena hujan deras. Mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut, dan mereka sepakat untuk bertawassul dengan amal saleh yang paling mereka andalkan. Mereka bertawassul dengan amal saleh mereka, lalu Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Itu disebabkan karena di saat mereka lapang, di saat mereka luang, mereka senantiasa menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah, marilah kita senantiasa menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dikala kita lapang, dikala kita kaya, dikala kita sehat, dikala kita bahagia. Maka marilah kita untuk senantiasa menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di sini, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala dikala engkau lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenalimu dikala sempit, dikala kalian susah. Makanya kenalilah Allah Subhanahu wa taala di saat kita bahagia, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita kaya, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sehat, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kata Rasulullah? Ketika engkau dalam kesusahan, dalam kesempitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingatmu. Makanya kita harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dikala kita sehat, dikala kita muda, dikala kita kaya. Jangan kita mau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti dikala kita susah, nanti usaha kita bangkrut, atau nanti kita menjadi orang miskin, baru ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang seperti itu, dia mau mengingat Allah Subhanahu wa taala nanti ketika dia susah. Maka ketahuilah ikhwani fillah jemaah sekalian, bahwa orang yang seperti ini adalah orang yang tidak akan pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala di kala dia susah. Dikala senang saja dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi dikala dia susah, dikala dia sempit. Maka mereka tidak akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah apa yang tidak menimpamu, apa yang meleset darimu itu tidak akan mengenaimu. Jadi apa yang meleset dari kita, meskipun semua manusia sepakat untuk mencelakakan kita, untuk menjerumuskan kita kepada kejahatan, maka tidak akan terjadi kepada kita kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kita.
Wa ma asabak, dan apa yang menimpamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakul liyukhti'aka, apa yang menimpamu itu tidak akan meleset darimu. Jadi meskipun semua manusia sepakat untuk menghindarkan kita dari amarah bahaya, semua manusia sepakat untuk menghindarkan kita dari sebuah azab dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan mampu menghindarkannya, karena itu sudah menjadi ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ikhwan fillah, wa'lam anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Jadi kemenangan itu akan senantiasa bersama dengan kesabaran. Jadi semakin kita bersabar, maka semakin dekat pula kemenangan kepada kita. Wa annal faraja ma'al karb, dan jalan keluar itu seiring dengan kesulitan yang kita hadapi. Jadi semakin berat ujian kita, semakin berat cobaan kita, maka ketahuilah semakin dekat jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Sama dengan malam, semakin gelap malam, semakin kelam, maka kita tahu bersama ketika malam semakin gelap, semakin kelam, itu bertanda bahwa matahari tidak lama lagi akan terbit. Jika ujian kita semakin berat, maka itu bertanda bahwa ujian akan segera berakhir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang terakhir, yaitu wa anna ma'al usri isra, dan bahwa seiring bersama dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ini yang harus senantiasa kita pegang, bahwa ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ditimpa musibah, maka ketahuilah bahwa ada kemudahan setelahnya. Ada jalan keluar dari masalah itu. Setelah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada jalan keluar dari situ. Ikhwani fi din, hafizakumullah taala jami'an. Makanya jangan kita banyak mengeluh dengan ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena semakin kita mengeluh, maka kita semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana kita memiliki kesabaran, sampai di mana kita akan senantiasa menyerahkan urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus yakin, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan atau jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, hafizakumullah taala jami'an. Itu penjelasan atau sedikit syarah dari apa yang kita belum bahas pekan lalu. Kemudian kita masuk pada hadis yang ke-20, di mana hadis yang ke-20 ini merupakan hadis yang cukup ringkas dan cukup pendek, di mana hadis ini merupakan jawami'ul kalim Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan sabda yang singkat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi memiliki makna yang begitu luas. Hadis ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini dari sahabat yang mulia An Abi Mas'udin Uqbah bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nama beliau Uqbah bin Amir bin Sa'labah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau sahabat dari kalangan Ansar. Kemudian beliau di sini digelar sebagai Al-Badri. Ini gelar yang unik bagi beliau, yang dimana gelar Al-Badri itu diberikan kepada sahabat-sahabat yang ikut pada perang Badar. Sedangkan beliau ini disebutkan bahwa beliau tidak ikut dalam perang Badar, tapi beliau diberi gelar sebagai Al-Badr. Bukan karena beliau tidak ikut perang Badar sehingga digelar ini, tapi
disebutkan oleh para ulama, beliau digelari Al-Badr karena beliau tinggal di dekat Badar. Kemudian beliau ini merupakan sahabat yang terlibat langsung dalam peristiwa Bai'atul Aqabah dan juga pada peristiwa perang Uhud dan peristiwa peperangan yang lainnya. Dan sahabat yang mulia ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meninggal dunia pada tahun ke-40 Hijriah. Sebagian ulama mengatakan beliau meninggal pada tahun ke-41, ada juga mengatakan meninggal pada tahun ke-42 Hijriah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, bahwa sesungguhnya apa yang didapati dari manusia-manusia dahulu sebelum kita, kalamun nubuwatil ula, yaitu idza lam tastahi fasna ma syi'ta, jika engkau tidak malu maka lakukan apa saja yang engkau inginkan. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ikhwani fi din hafizakumullahu taala jami'an. Hadis ini jemaah sekalian, ikhwan sekalian, merupakan hadis yang cukup ringkas, di mana hadis ini mengajarkan kepada kita salah satu prinsip dasar akhlak di dalam agama Islam, yaitu pentingnya menjaga rasa malu. Di hadis ini mengajarkan kepada kita suatu prinsip dasar dalam agama kita, prinsip akhlak dalam agama kita, yaitu pentingnya menjaga rasa malu. Dan juga hadis ini sebagaimana yang telah kita bacakan tadi, bahwa hadis ini itu bukan hanya diajarkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga telah diajarkan oleh nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini atau pesan ini itu sudah diajarkan dari generasi ke generasi sampai hari ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, sungguhnya di antara hal yang didapati oleh manusia dari zaman ke zaman, yaitu dari nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah min kalamin nubuwah, itu perkataan kenabian atau perkataan nabi terdahulu, yaitu idza lam tastahi fasna ma syi'ta, ketika engkau tidak malu maka melakukan apa saja yang engkau inginkan. Jadi ini merupakan perintah tetapi mengandung ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Fasna, ini bil amar, lakukanlah di dalam tastahi, ketika engkau tidak malu. Jadi kalau kita tidak memiliki rasa malu, maka silahkan lakukan apa saja, tapi ada konsekuensinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din hafizakumullah taala jami'an. Setidaknya dalam hadis ini kita mendapatkan dua penjelasan dari para ulama kita. Yang pertama, yaitu sebagian ulama mengatakan bahwa ungkapan hadis ini itu apabila engkau tidak malu maka lakukanlah apa saja yang engkau inginkan, apa saja yang engkau mau. Sebagian ulama mengatakan bahwa pesan ini adalah perintah, tetapi perintah yang mengandung
ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika engkau tidak malu melakukan apa saja, maka silahkan lakukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketahuilah bahwa ada konsekuensinya yang harus diterima. Jika kita tidak malu melakukan maksiat, tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak malu kepada sesama kerabat kita, sesama manusia, maka silahkan lakukan. Tapi ada konsekuensi yang harus kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sangat mungkin terjadi di mana situasi dan kondisi dalam satu masyarakat, satu daerah di mana tidak lagi menerapkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Ketika seperti ini, jika suatu daerah tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka ikhwani fiddin, sesuatu yang baik, sesuatu yang seharusnya dianggap kebaikan itu dianggap keburukan oleh orang. Di mana orang komitmen dengan agama Allah Subhanahu wa taala, di mana ada orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dianggap atau diberikan stigma-stigma atau gelar-gelar yang buruk, di mana orang yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kadang digelari atau diberi nama sebagai terorisme, sebagai radikalisme, dan juga nama-nama yang lain yang buruk. Padahal ini merupakan hal yang baik dan suatu kebaikan. Sementara orang-orang yang di luar sana, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang-orang yang melakukan kejahatan publik misalnya, mereka lambat laun dianggap sebagai kebaikan, dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Misalnya, mohon maaf, apa yang terjadi pada akhir-akhir ini, yaitu di mana pelaku seksual yang menyimpang itu dianggap sebagai sesuatu yang harus dilindungi. Itu merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi. Termasuk juga diantaranya orang yang korupsi, koruptor. Orang-orang yang seperti ini, mereka sudah menyiapkan strategi di mana ketika dia sudah OTT tertangkap tangan oleh KPK, mereka sudah menyiapkan strategi apa yang harus dia lakukan ketika dia tertangkap oleh KPK. Mereka lagi sudah tidak malu kepada manusia, bahkan mereka sudah tidak malu lagi kepada rakyatnya sendiri. Makanya Nabi SAW katakan, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Apabila engkau sudah tidak malu, apabila engkau sudah tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah apa yang ingin kau lakukan. Tapi ingat, jemaah sekalian, ikhwani fiddin, tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah luput dari penglihatannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah luput dari pengetahuannya. Jadi apa yang kita lakukan, kemaksiatan sekecil apapun yang kita lakukan, maka itu akan senantiasa dilihat dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua yang disebutkan oleh sebagian para ulama, bahwa makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, apabila engkau tidak malu, maka lakukan apa saja yang kau inginkan, yaitu perintah, tetapi maknanya menyampaikan tentang sesuatu. Maksudnya bahwa orang yang tidak memiliki rasa malu itu tidak, atau orang yang tidak memiliki lagi rasa malu itu akan melakukan apa saja yang dia inginkan, meskipun itu adalah perbuatan yang tercela, perbuatan yang buruk. Tapi karena rasa malu sudah tidak ada dalam dirinya, maka
dia melakukan apa saja yang dia inginkan. Kita tahu bersama di antara penghalang seseorang untuk tidak terjatuh pada keburukan, penghalang seseorang untuk tidak melakukan dosa, tidak melakukan kemaksiatan, karena masih memiliki rasa malu dalam dirinya. Dia masih merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih memiliki rasa malu kepada sesama manusia. Tetapi ketika dia sudah hilang rasa malunya, maka dia akan melakukan apa saja yang dia inginkan. Para ulama menyebutkan bahwa orang Arab terdahulu pada masa jahiliyah, di awal-awal di mana Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki rasa malu. Mereka masih memiliki rasa malu. Sehingga ketika mereka ingin melakukan dosa, apabila mereka ingin melakukan dosa, melakukan maksiatan, sesuatu yang tercela, maka mereka masih memiliki rasa malu. Mungkin kita pernah mendengar atau membaca kisah dari Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Abu Sufyan sebelum masuk Islam, sebelum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau pernah berdiri di hadapan Heraklius, yaitu raja dari bangsa Romawi, raja pemimpin dunia pada saat itu. Ketika beliau berdiri di hadapan Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita tahu bahwa pada saat itu Abu Sufyan adalah musuh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Tetapi dia tidak berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak berbohong atas apa yang Heraklius pertanyakan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat bagaimana Abu Sufyan pada masa jahiliyah. Itu disebutkan dalam Sahih Bukhari tentang beliau. Kalau bukan karena malu, kata beliau, maka dia akan menyebutkan kebohongan, hoax tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bandingkan Abu Sufyan di masa jahiliyah dengan orang-orang yang hari ini diberikan kepercayaan, diberikan kepemimpinan, kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka malah berdusta. Bahkan mereka hilang malunya terhadap rakyatnya sendiri. Mereka berdusta terhadap rakyatnya sendiri. Makanya Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ikhwani fiddin, man qalla haya'uhu qalla wara'ahu. Siapa yang sedikit rasa malunya, kata Umar radhiyallahu anhu, maka qalla wara'ahu, maka dia akan memiliki sifat wara' yang sedikit. Wa man qalla wara'ahu, dan siapa yang sifat wara'nya sedikit, mata qalbuhu, maka hatinya akan mati. Itu perkataan dari Umar radhiyallahu anhu. Jadi siapa yang sedikit rasa malunya atau hilang rasa malunya, maka dia tidak akan memiliki sifat wara'. Dan apabila sifat wara'nya itu sedikit atau tidak ada sifat wara'nya, maka ketahuilah bahwa hatinya akan mati. Ikhwani fiddin hafizakumullah taala jami'an. Jika seorang, disebutkan oleh sebagian ulama bahwa jika seorang telah menanggalkan, jika seorang sudah tidak memiliki lagi sifat malu, telah menanggalkan rasa malunya dalam dirinya, maka tidak usah berharap kebaikan padanya. Karena para ulama mengatakan al-haya'u kulluhu khair. Karena kebaikan itu, karena rasa malu itu hanya mendatangkan kebaikan. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mendatangkan kebaikan. Orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan malu melakukan kemaksiatan. Orang yang memiliki rasa malu, mereka akan takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan senantiasa berkata jujur. Mereka akan senantiasa menepati janji-janji mereka, karena mereka masih memiliki sifat
malu dalam dirinya. Karena ikhwan fillah, rasa malu itu disebutkan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis bahwa al-istihya' minal iman, bahwa rasa malu itu bagian dari keimanan. Jadi orang beriman itu pasti memiliki sifat malu. Kalau sudah tidak ada rasa malunya, maka dia akan mengerjakan apa yang ia inginkan, apa saja yang ia inginkan, baik itu perbuatan buruk, perbuatan tercela, bahkan perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan dirinya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika rasa malunya sudah tidak ada, mereka akan mudah futur, mudah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fi din habibakumullah taala jami'an. Ini yang dapat kami sampaikan sedikit tentang syarah dari hadis yang ke-20 ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masih memiliki sifat malu. Karena kapan kita sudah tidak memiliki rasa malu, sifat malu dalam diri kita, maka kita akan melakukan apa saja. Kita sudah tidak malu lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tidak malu lagi dengan sesama kita. Kita akan senantiasa melakukan keburukan dan keburukan. Makanya kita berusaha bagaimana menjaga rasa malu yang ada dalam diri kita ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Dalam tastahi fasna ma syi'ta." Naam, hada ma tayassara an aqula lakum, astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup perjumpaan kita malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Kepada Ustadz kami ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan. Demikian juga kepada para ikhwan yang telah hadir, semoga istiqomah. Sampai berjumpa pekan depan insyaallah. Barakallahu fikum. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.